Shalom Ibu Mentari dan rekan guru sekalian. Di saat ini saya Gian akan mempresentasikan materi interdisiplin saya. Materi yang pertama adalah SBK. Seni grafis merupakan seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalnya cetak sablon atau silk screen, cetak tinggi atau seperti stempel, cetak datar atau litografi, dan sebagainya. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dari cetakan ke media karya, misalnya kertas. Seni grafis juga merupakan seni yang secara etimologi grafis berasal dari kata Yunani, yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Kata grafis mungkin terdengar seperti istilah gambar, yaitu desain grafis. Namun grafis yang dimaksudkan di sini adalah seni mencetak yang manual tanpa menggunakan mesin. Meskipun mesin cetak di sini menggunakan teknologi canggih, cetak grafis manual juga masih tetap digunakan. Ciri-ciri seni grafis terbagi menjadi 4, antara lain yang pertama adalah cetak tinggi atau relief. Cetak tinggi merupakan kegiatan perbanyakan gambar melalui alat cetak yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian menonjol atau seperti relief. Area yang akan mencetak gambar dan disebut sebagai acuan atau plat. Yang kedua, bagian non-image, yaitu area lebih rendah yang sengaja dicukil agar tidak menerima tinta atau cat. Cetak tinggi menurut Rohmat adalah teknik cetak dengan class yang permukaannya tinggi rendah. Dan bagian permukaan yang tinggi adalah tempat melekatnya pigmen warna yang menghasilkan penghasil gambar. Intinya, cetak tinggi membuat cetakan seperti stempel, yaitu membuat relief dengan cara mencukil bahan, biasanya kayu atau karet. Agar dapat mencetak gambar yang diinginkan, karena dulunya bahan yang sering digunakan adalah kayu, terkadang teknik ini juga disebut dengan cetak woodcut. Sekarang bahan karet atau lino menjadi alat alternatif populer karena bahannya yang lunak sehingga alternatif untuk dicukil. Yang kedua ada cetak datar atau litografi. Cetak datar melibatkan proses kimia yang membuat sebagian permukaan datar dapat menolak tinta. Litografi adalah teknik yang digunakan untuk menggunakan teknik litografi. Litografi adalah teknik yang ditemukan oleh Alois Selander pada tahun 1798. Teknik ini digunakan untuk penolakan kimia minyak terhadap air. Teknik ini juga menggunakan batu litograf atau limestone sebagai media gambar yang ingin dicetak menggunakan tinta atau alat yang gambar yang berbasis minyak. Setelah gambar yang ingin dicetak selesai, akan digambarkan di atas batu litograf. Batu tersebut akan dilapisi oleh beberapa cairan kimia seperti gum acarbric, asam nitrat atau asam fosfat, sehingga terjadi reaksi kimia yang akan membuat area yang telah digambar menerima tinta litograf. Setelah proses kimia tersebut, batu yang terjadi, maka tinta litografnya dapat disapukan ke permukaan batu. Tinta hanya akan melekat pada partikel tinta berminyak yang telah digambar dan ditolak di bagian lain. Kemudian kertas ditekan menggunakan alat pres pada batu litograf dan akan mentransfer ke bagian kertas. Yang ketiga ada cetak dalam. Cetak dalam merupakan kebalikan dari cetak tinggi, di mana pada teknik ini justru bagian yang lebih rendah akan menghasilkan gambar. Pertama cetak yang dibuat adalah bahan cetak terbuat dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan dalam. Kemudian tinta akan dibalurkan pada seluruh permukaan cetakan yang telah ditoreh dalam. Kemudian biasanya permukaannya akan dilap dan hanya menyisakan tinta pada bagian permukaannya saja. Setelah itu, kertas yang sedikit dibasahi akan dipres lalu ditempelkan ke permukaan cetakan. Kemudian, tinta akan berpindah kepada kertas. Jenis-jenis cetak dalam itu seperti antara lain ada etsa, nezomin, dry point, dan sebagainya. Yang keempat, ada cetak tembus atau saring atau biasanya kita kenal dengan teknik sablon. Silk screen atau kain berpori sangat halus akan digunakan sebagai media cetak. Silk screen dilapisi oleh pelapis kimia sablon yang akan menutupi pori-porinya. Setelah itu, ditransfer paper oleh memuat gambar yang ingin dicetak akan ditaruh di atas screen tersebut. Kemudian disoroti lampu pijar yang panasnya cukup panas dan kemudian disoroti selama 10-15 menit. Maka desain gambar akan ditaruh di atas silk screen dan akan menempel pada emulsi sablon tersebut.
Bagian tersebut akan dispray menggunakan air dan membuat kain emulsi sablon tersebut akan tertutup oleh emulsi sablon. Setelah proses di atas, tidak akan siap digunakan atau dengan pengaplikasiannya cat sablon di atas tersebut ditaruh di atas media cetak, misalnya kertas, papan maupun kaos kita, menggunakan rakel, yaitu alat perata cat sablon. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengerjakan membuat seni grafis terdiri dari bahan yang pertama adalah papan sebagai alas, hardboard, papan MDF, tinta cat cetak atau offset, kaos kain atau kertas. Bisa digunakan juga cat pengering atau tergantung dari masing-masing kita. Alatnya bisa pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, roller untuk mewartakan warna, pahat atau pencukil kayu yang dipakai untuk membentuk gambar pada plat atau sebagai kelas cetak. Selanjutnya kita akan maksud kepada Pembahasan di sini saya mempunyai tokoh yang bernama Dede Mithaful Anwar. Di sini Dede Mithaful Anwar merupakan seorang mahasiswa di Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dede sendiri menjadi juara pertama di ajang Wirausaha Muda Mandiri 2015 untuk bidang usaha teknologi non-digital. Dede begitu inovatif dengan membuat kompor berbahan bakar air. Dede lahir di Kampung Kerajaan, Desa Cihambulu, Kabupaten Pabuaran, Jawa Barat, yang merupakan salah satu pemuda yang sukses karena bisa duduk di bangku kuliah, yang merupakan usianya masih duduk di bangku SMP dan juga SMA. Tujuan dari pengembangan teknologi yang dibuatnya adalah supaya membuat bahan bakar dari kompor, yaitu gas dan juga minyak tanah, dapat menghemat karena minyak tanah serta gas juga sudah mulai punah. Dengan pembuatan kompor berbahan air ini dapat membuat penggunaan minyak tanah menjadi berkurang, dan air juga merupakan sumber daya alam yang alami dan banyak ditemukan. Dapat menumbuhkan kreativitas serta menjadi alternatif yang dapat memudahkan kita karena yang merupakan air, serta dapat mengandung manfaat-manfaat yang besar. Manfaat dari pengembangan teknologi ini adalah bagi kehidupan masyarakat mempunyai solusi untuk dapat memberikan alternatif karena mudah didapat dan juga dapat mendukung kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kita semua. Selain itu, bagi masyarakat, bagi pemerintah juga memiliki manfaat, yaitu dapat meminimalisir adanya dampak buruk dari penggunaan kompor, dan juga manfaat lainnya adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak ada gas maupun minyak-minyak yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Perwujudan bela negara yang dilakukan oleh Dede ini adalah ekonomi. Ekonomi yang dilakukan oleh ia sendiri dapat membantu industri kecil menengah. Dede membuat sebuah proyek ini untuk dapat membantu pemerintah dengan membuat kompor yang berbahan air. Ini merupakan sebuah kreativitas yang dapat mendukung lingkungan dan juga dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam memakai kompor air ini sendiri. Kenapa begitu mudah dan juga sangat efisien? Karena ini sangat mudah untuk didapat dan juga sangat mudah untuk dibuat. Dan juga dengan adanya pembuatan kompor ini, kehidupan dari Dede bisa tercukupi dan nafkah dari keluarganya juga bisa dia cukupi dengan baik. Selain itu juga, selain Dede menjual belikan, ini juga dia menunjukkan sikap kreativitas anak bangsa yang patut kita cobai. Dan juga ia menjual belikan ini, dan ini juga akan bisa membantu pemerintah untuk membangunkan devisa negara untuk lebih baik lagi. Dampak dari adanya teknologi kompor berbahan air ini adalah dapat membantu negara dalam hal ekonomi, karena kreativitas yang dibuat dapat sangat membantu dan mudah untuk dibuat oleh kita semua pastinya. Dan juga benda-benda yang didapatkan merupakan benda-benda yang ramah lingkungan karena juga berasal dari alam, yaitu bahan utamanya adalah air. Sumber daya yang kita tidak digunakan atau sudah yang tidak diperbarui, contohnya seperti minyak tanah dan juga gas, bisa kita simpan untuk kepada generasi-generasi kita ke depan agar mereka juga bisa melihatnya nanti. Dengan begitu, dampak lain-lain juga banyak warga yang menjual minyak tanah maupun gas-gas atau kompor-kompor gas juga bisa saja terkena bangkrut karena mungkin setelah dengan mengetahui adanya kompor air, mereka akan menggunakan kompor air dan bisa saja mereka bangkrut karena sudah banyak yang menggunakan kompor air. Peran gereja dalam menjaga lingkungan bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia
mempunyai kuasa dan juga bisa menaklukkan bumi dan segala isinya. Dan juga pada Kejadian 2 ayat yang ke-15, di situ juga menjelaskan juga mengenai Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk menjaga dan memelihara taman tersebut. Di sini peran gereja adalah menjadi jembatan antara manusia dan juga lingkungan. Peran gereja di sini adalah dengan firman ini bisa membantu mengelola serta menjaga lingkungan ini dengan baik. Lingkungan dan manusia sendiri pun merupakan ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kita sama-sama membangun hubungan kita dengan gereja. Karena gereja merupakan jembatan antara manusia dan juga lingkungan. Mengapa? Karena gereja merupakan suatu kumpulan persekutuan yang di dalamnya terdapat pendeta, majelis, dan juga kita sebagai masyarakat gerejawi. Dengan demikian, gereja dan juga masyarakat harus mempunyai sebuah keputusan yang bisa untuk menjaga dan merawat lingkungan ini untuk menjadi yang lebih baik. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai begitu banyak keindahan. Kita juga harus menjaga serta mengelolanya. Karena bagaimanapun, yang menciptakan alam ini memberikan tugas kepada kita sebagai manusia untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik. Cara yang baik adalah kita dapat membuat sebuah komitmen. Sebuah komitmen ini tentu saja tidak mudah karena dapat harus memanggil orang-orang yang tentu saja itu sangat berat. Tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan membuat komitmen, bisa jadi mulai dari kita diri sendiri, mulai dari menjaga tanaman, mulai mengurangi penggunaan kompor gas ataupun kompor minyak dengan kompor minyak yang tidak bisa dibuat dan juga bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Dan juga mulai dari diri kita sendiri, kita masuk kepada keluarga, masyarakat, tetangga kita, sampai kepada pun negara kita. Karena dengan begitu, kita sudah mulai terbiasa dan sudah mulai adanya komitmen untuk menjaga negara ini menjadi negara yang mempunyai lingkungan yang bersih serta arsip. Berikutnya adalah nilai-nilai kebangsaan yang bisa diambil dari Dede Anwar ini, yaitu adalah nilai produktivitas. Nilai ini dibuat karena Dede mempunyai kreativitas yang menciptakan sebuah produk yang berguna sebagai sarana dalam kehidupan masyarakat. Nilai produktivitas ini juga dapat mengajak warga karena kompor ini terbuat dari air. Dan itu juga bisa menjadi kreativitas bagi masyarakat sekitar dengan menimbulkan ide-ide yang bisa mensejahterakan rakyat dan juga memakmurkan rakyat. Dan semoga pembuatan kreativitas ini dapat menumbuhkan rasa kita sebagai negara yang menjaga dan merawat negara ini dengan baik. Karena dengan begitu juga bisa menambahkan devisa bagi negara kita sendiri. Selanjutnya, peran saya sebagai seorang murid dan sebagai seorang yang merupakan hidup di dalam gereja dan juga lingkungan. Sebagai seorang pribadi, saya dapat membantu teman-teman saya untuk sama-sama kita membuat kompor berbahan air ini. Karena yang pertama mudah didapat dan juga efisien. Dan itu juga bisa meningkatkan kreativitas kita masing-masing. Selain itu juga, saya bisa dapat saling membantu dalam keluarga kami untuk merubah sikap hidup kami dengan memakai kompor gas ataupun kompor minyak menggunakan kompor air. Karena dengan demikian itu juga dapat berpengaruh bagi lingkungan kami sekitar. Saya bisa mengajak tetangga-tetangga saya maupun organisasi-organisasi yang berada dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, dengan begitu saya bisa mengajak teman-teman saya yang berada dalam pergaulan-pergaulan yang sehat untuk membangun sebuah komunitas yang dapat membangun kita untuk membuat lingkungan serta alam kita menjadi sehat dan juga asri. Pesan moral yang bisa saya sampaikan adalah lingkungan kita merupakan tempat tinggal kita. Dengan demikian, kita mempunyai tugas untuk menjaga serta melindungi lingkungan alam kita tersebut. Karena kepada Sang Pencipta menciptakan kita dan juga menciptakan lingkungan ini untuk kita jaga dan untuk kita rawat. Memang dalam Kejadian 2 tadi, kita mempunyai hak dan juga bisa menaklukkan bumi ini. Tetapi bukan hanya saja kita mempunyai hak, tetapi hak itu kita gunakan untuk menggunakan yang lebih baik, bukan kita meninggalkannya. Dengan demikian, gunakan alam ini sebagai tempat di mana kita bisa melakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan melalui ciptaannya. Dengan begitu, kita bisa memuliakan Tuhan di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaan surga nanti. Dan juga saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berada di dalam sebuah komunitas pergaulan-pergaulan yang dapat mengajak kita untuk sama-sama hidup bersama di dalam Tuhan. Selanjutnya, sebelum penutupan, saya membuat refleksi kepada kita semua. Kiranya dengan apanya ini,
Dengan adanya pembuatan kompor berbahan air ini sama-sama merefleksikan untuk kita pribadi masing-masing, untuk sama-sama kita saling menjaga lingkungan ini tetap asri, tetap selalu membuat karakter kita segambar dan serupa dengan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan alam ini, bumi ini kepada kita dengan tujuan untuk kita menjaga dan melindunginya, bukan untuk kita membuat rusak ataupun mencelakai hewan-hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tetapi marilah kita menjaganya, saling berefleksi, dan sama-sama bisa menjaga lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, dan sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih dari presentasi materi interdisiplin saya di saat ini. Kiranya sama-sama bisa saling menjaga lingkungan dan merawat lingkungan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.